Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang hingga tertawa bersama dengan aktivis Rocky Gerung di Istana Negara Jakarta pada Senin sore kemarin. Rocky Gerung disebut atau orang yang tidak mau menurut pemerintah. Aktivis Rocky Gerung bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara usai pelantikan Menteri, Kepala Badan hingga Kepala Staf Presiden Senin kemarin. Rocky Gerung bahkan bersalaman hingga tertawa bersama. Keduanya terlihat akrab, namun Presiden Prabowo sempat mengungkapkan Rocky Gerung sebagai disiden. Dan Rocky Gerung mengakui apa yang disampaikan Presiden. Pak Prabowo ya saya selamat tadi. Jangan perlu kan yang saya diskusi. Beliau, oh Pak Rocky, terima kasih hadir. Ternyata Pak Rocky masih disiden. Tapi Anda lihat wajahnya, dia bercanda. Aktivis Rocky Gerung datang ke istana mendampingi kawannya yang dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wanita perempuan berusia 51 tahun hilang selama 3 hari di hutan Palopo, Sulawesi Selatan. Beruntung korban bisa ditemukan tim SAR, namun dalam kondisi lemas dan harus ditandu. Indo Rampa, wanita berusia 51 tahun ini ditemukan tim SAR di area hutan kawasan Betang Barat, Palopo dengan kondisi lemah. Indo Rampa dibawa dengan tandu karena tidak memungkinkan berjalan kaki. Korban hilang sejak 3 hari sebelumnya dan tim SAR melakukan pencarian menyisir sejumlah titik hingga ke arah area hutan yang jauh dari permukiman. Saat proses pencarian, lokasi ini telah disisir namun baru ditemukan setelah masuk hari ketiga. Korban meninggalkan rumah akibat lupa jalan pulang. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak iNews melaporkan. Pemirsa, tidak ada yang mustahil ya. Hilang dicuri sejak 14 tahun, sepeda motor kembali ditemukan secara tidak sengaja. Terjaring razia polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Pemilik tidak menyangka motornya masih terawat. Sepeda motor ini telah hilang sejak 14 tahun lalu, namun ditemukan dalam razia polisi di Jalan Raya Blega, Bengkalan. Motor ini masih nampak terawat. Pemiliknya pun terlihat sumringah meski setengah tak percaya karena insiden pencurian motornya sudah berlangsung waktu cukup lama. Saya waktu itu tutup toko, lalu kendaraan saya sudah lenyap gitu aja. Sudah langsung melapor ke Polsek. Sepeda motor yang tercatat hilang tahun 2012 ini kemudian dikenali pemiliknya yang segera menghubungi Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi iNews melaporkan. Seorang anggota polisi mendatangi rumah wali kota Palopo, Sulawesi Selatan sambil membawa parang. Pelaku memanjat pagar dan sempat berteriak sebelum kabur. Apa sihnya itu? Seorang pria dengan membawa senjata tajam mendatangi kediaman wali kota Palopo. Pelaku memeriksa pagar dan memanjat sambil berteriak. Pelaku ternyata anggota polisi aktif yang bertugas di Mapolres Palopo. Pelaku telah diamankan di Propam Polres Palopo. Pelaku diketahui sehat dan dalam pemeriksaan polisi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun kereta api berdampak pada perjalanan kereta jarak jauh. Kita bergabung dengan Amrina Rida yang akan melaporkan situasi terkini dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Amrina, bagaimana proses pengembalian tiket atau refund berlangsung hingga kini? Iya, David dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pantauan kami hingga pada siang hari ini masih nampak ada sejumlah penumpang yang antri di area loket tiket untuk memproses adanya
refund tiket begitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa memang hingga saat ini masih terlihat adanya penumpang begitu ya yang masih mengantri untuk bisa memproses adanya refund tiket. Memang kalau antriannya kalau kami lihat begitu dibandingkan dengan pagi hari tadi sudah cukup berkurang. Namun hingga saat ini dari pihak stasiun Gambir, para petugas ini masih terus berjaga dan juga masih terus standby untuk bisa membantu penumpang-penumpang yang terdampak akibat ada sejumlah perjalanan kereta api yang dibatalkan. Dan untuk proses refund ini pun juga dari para penumpang yang terdampak ini akan diberikan refund 100%. Kita akan coba untuk berbincang dengan sejumlah penumpang yang ada di sini. Halo, selamat siang Mas. Boleh minta waktunya sebentar, boleh infokan namanya siapa Mas? Afif. Oke. Mas Afif, ini kalau saya lihat tadi Mas Afif memegang kertas formulir untuk refund ya Mas ya. Kalau boleh tahu dari Mas Afif sendiri sebenarnya ini yang dibatalkan akan naik kereta apa Mas? Harusnya tadi malam sebenarnya sekitar jam setengah 12. Cuma memang karena pas saya sampai sini pas kondisinya memang baru kejadian. Pada akhirnya kan saya ngeliat di sini banyak antrian untuk pembatalan, makanya saya baru datang hari ini. Karena kan bisa melakukan pembatalan paling nggak 7 kali 24 jam ya gitu. Kalau dari Mas Afif ini awalnya keberangkatan kemarin untuk kemana dan kereta apa Mas? Ke Surabaya. Keretanya Argo Anjas Moro. Nah, kalau dari Mas Afif sendiri untuk proses refund ini apa saja syarat-syarat yang diperlukan dari sini Mas? Cukup kertas ini aja sama KTP aja sih sebenarnya. Refund. Terima kasih Mas Afif atas waktunya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nah itu David dan juga pemirsa, memang kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak KAI Daerah Operasional 1 Jakarta dan juga dari pihak stasiun Gambir, untuk calon ataupun juga untuk penumpang yang bisa melakukan refund ini tidak hanya untuk penumpang yang hari ini mengalami pembatalan kereta saja, namun juga untuk penumpang yang kemarin pada tanggal 27 April 2026 ini mengalami pembatalan kereta api juga. Dan kalau kami lihat juga di area ruang-ruang tunggu lalu juga di kursi-kursi ini pun juga masih nampak ada sejumlah penumpang begitu ya yang menunggu keberangkatan kereta mereka, karena selain ada kereta api yang dibatalkan, ini juga ada sejumlah kereta di stasiun Gambir yang mengalami keterlambatan akibat jalur rel kereta api di Bekasi yang masih belum clear 100% hingga kini. Nah, untuk jadwal dari kereta-kereta dan juga kereta-kereta yang dibatalkan ini ada 4 dari stasiun Gambir pada hari ini, yakni kereta api Purwojaya dari arah Gambir menuju ke arah Cilacap, lalu juga kereta api Parahyangan dari arah Gambir menuju ke arah Bandung, lalu juga kereta api Argo Muria menuju ke Semarang Tawang, dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek menuju ke Surabaya Pasar Turi. Sementara itu bagi pemirsa mungkin yang terdampak yang ingin melakukan refund, ini bisa melakukan refund melalui loket ataupun juga melalui online di aplikasi Akses Baik KAI. Sementara demikian kembali ke Anda, David. Baik, lengkap sekali informasinya. Terima kasih Amrina Rida yang melaporkan langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.